Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin, wa ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sini dulu. Apa solusinya jika ada seseorang terjebak oleh nafsu dunianya sehingga dengan itu dia menutup diri dan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab-sebab yang telah dimasukkan. Kita ambil bagian pertama dulu tentang harta. Ya, ini yang seringkali membuat orang cenderung untuk mengejarnya, bahkan dengan mengejar itu lalu dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Amwal, bahkan bentuk tunggalnya, singularnya disebut dengan malun, ya. Dari sini Anda mendengar istilah zakat mal, ya kan? Zakat harta, ya. Zakat mal gitu. Ya. Jadi pengertian pertama, asal kata malun, ya, amwal, dari kata malun ada yang menunjukkan ini hibrida atau derivasi dari kata mala yamilu, mailan, ya, seakar dengan itu muncul mal, ya, sesuatu yang condong, cenderung. Kenapa disebut harta itu dengan mal? Karena orang cenderung untuk mau memilikinya, orang cenderung untuk berkompetisi mendapatinya. Nah, ini yang menjadikan kecenderungan ini kadangkala dalam situasi yang tidak biasa menjadikan seseorang bahkan menjauh dari pemilik harta yang sesungguhnya, itu Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kita akan cari dan temukan, setelah itu kita turunkan di kurikulum kehidupan, seperti apa sih teori harta dalam Al-Qur'an? Seperti apa teori rizki dalam Al-Qur'an yang bisa kita ikuti dalam kehidupan, yang dengan mengikuti petunjuk itu kita tidak harus jauh dari Allah. Ya, bukankah Allah yang menurunkan rezeki sampai menyebut dirinya dengan Razzaq? Ya, coba dicek lagi di Quran surah ke-62 itu, Al-Jumu'ah ayat yang ke-11, ya. Wallahu khairur raziqin. Sedangkan Allah yang paling bagus, ya, yang paling baik dalam memberikan rezeki, bahkan menamai dirinya dengan Razzaq, sang pemberi rezeki. Allah yang telah menentukan, menyiapkan kadarnya, memberi jalan untuk mendapatinya. Lalu kenapa kita harus keluar dari rel itu? Nah, sekarang kita turunkan seperti apa petunjuk dalam Al-Quran untuk bisa mendapatkan harta, yang dengan mendapatkan harta ini kita tidak mesti menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang coba kita akan turunkan dengan 3 klasifikasi utama. Saya hapus dulu. Bismillah. Baik, ya. Pertama, kita akan coba entaskan persoalan ini. Jadi nanti jangan jadikan ini sebagai alasan. Ya, karena jauh dari Allah, nggak bisa sholat, nggak bisa Jumatan karena kerja, ada proyek dan sebagainya. Hah? Sampai tiba-tiba azan, gitu kan, terdengar oleh kita, masih sibuk kita untuk mengerjakan urusan dunia. Nah, nanti kita petakan, perjelas, detilkan. Ini nanti dalam topik yang lain kita perdalam. Kita kesini dulu. Teman-teman sekalian, rizki. Nah, ternyata, sejak seseorang sudah mulai ditetapkan oleh Allah kehidupannya, bahkan dalam perut ibundanya telah tertanam rohnya, begitu roh sudah ada, sudah tetap rizkinya. Kadarnya ditetapkan oleh Allah sesuai dengan ajal. Jadi rizki ini berkesesuaian dengan ajal. Nih. Jadi nggak ada orang hidup nggak dapat rizki, itu mustahil. Ya. Apalagi sampai saya pengen dapat rizki, sampai nama saya Rizki misalnya. Tetap Anda mau namanya Kevin, Stephen, Martin dan sebagainya, ataupun Asep, Doni, Cecep dan seterusnya, Adi, ya, Rizki, tetap siapapun nama Anda sepanjang manusia dan ajalnya telah tetap, pasti rizkinya pun Allah akan berikan. Karena telah tetap rizki ini diberikan, dituliskan kemudian, ya, dalam lauh mahfuz tertulis, ya, Allah berfirman di Quran surah ke-51 ayat yang ke-22, ya, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit telah ditetapkan, tuh dituliskan, rizqukum, rizki kalian itu yang bersanding dengan ajal sampai ajal berakhir, wa ma tu'adun, dan segala yang dijanjikan, rizki dituliskan, dijanjikan akan diberikan. Jadi mustahil ada orang wafat itu, teman-teman sekalian, ya, selama hidupnya nggak dapat rizki, mustahil. Baru saat wafat selesai rizkinya. Nah, jadi ini yang menjadikan kaidah pertama bahwa setiap manusia itu pasti akan dicukupkan rizkinya. Itu klasifikasi rizki nomor 1, cukup. Nah, ini poinnya, bagian pertama. Sesuai dengan maslahat hidupnya. Ah, ini bersanding dengan ajal. Cukup. Dan redaksi Quran itu nggak pernah ada yang kurang. Redaksinya cukup. Jadi ini batas yang paling rendahnya itu, teman-teman sekalian, cukup. Jadi kalau kita buat begini, di batas ini, rizki itu cukup, bukan kurang. Ya, saya selalu katakan, kalau ada orang merasa kurang, itu adalah orang yang nggak pernah merasa cukup. Padahal Allah sudah cukupkan. Kan yang mencipta itu tahu kadar hidup kita. Anda aja kalau buat sesuatu, kan Anda ukur. Ya, tadi sebelum saya kesini, anak saya sedang latihan tuh. Ya, di fisika dasar. Ya, jadi baterai disatukan, kemudian dikasih kabel sedikit, sambungkan ke bohlam, ya.
bohlam kecil. Anda bayangkan, untuk bohlam kecil sekian watt, baterainya cukup yang kecil. Mau agak besaran lagi, tambah lagi, dayanya tambah lagi, voltasenya tambah lagi. Sehingga dengan itu apa? Bisa sesuai dengan kadar bohlamnya. Ya, sesuai dengan kadar bohlamnya, sesuai dengan kondisi baterainya, dayanya sesuai, voltasenya sesuai. Pun demikian dengan kita. Allah sudah cukupkan, nggak pernah ada yang kurang, kecuali orang yang tidak pernah merasa cukup. Karena itu, kita buka dulu Quran surah ke-89. Yuk, ayo, buka lagi mushafnya. Karena kita kajian Al-Quran ya, Al-Quran Sunnah Solution. Karena itu saya sarankan setiap kita mengaji, mushafnya buka ya. Yuk, saya buat simpel dulu ya. Saya buat simpel dulu dari Qurannya dulu, hadisnya nanti setelah kita paham teorinya, kita baca keterangan para ulamanya. Jadi kita baca tafsir itu sudah mengerti dasarnya. Kalau nggak ngerti dasar-dasar ini, kadang-kadang suka bingung juga. Bertanya. Nah, terus kadang-kadang nanya sendiri, jawab sendiri, jadi salah sendiri. Ya. Nih, Quran surah ke-89, Al-Fajr, ayat ke-16. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Ya, sayaqulu rabbi. Tuh, ini langsung tafsir Quran bil-Quran. Wa amma, pakai waw. Wa amma idza mabtalahu. Pun demikian jikalau Rabbmu tengah menguji, ya. Jadi rezeki itu ujian, ya, ujian aja. Ya, ujian, namanya ujian bekal ya, sederhana, ya, supaya kita cukup untuk pulang. Namanya kita merantau di dunia ini, ya, kita merantau ya. Nanti kita yang pulang, nggak ada yang nggak pulang. Coba silahkan cek setelah kita lewat 15 abad, ada yang bertahan sampai dengan sekarang. Tidak semua pulang, kita cuma singgah saja. Ya, faqadara nih, walladzi qaddara fahada, menetapkan ya secara sempurna. Jadi kalau pakai tasydid, qaddara yuqaddiru itu wajan fa'ala yufa'ilu dalam turunan ilmu sarafnya, di antara maknanya ini menunjuk kepada sesuatu yang tadarruj, munajjaman, sesuatu yang diatur sesuai dengan aspek kebutuhan. Diatur. Jadi dalam hidup tuh nggak semua sampai meninggal turun semuanya, belum tentu. Nanti ada yang sesuai, ini mungkin kamu harus banyak, ini sedikit, ini sesuai, gitu kan? Tapi semua cukup sesuai dengan kadar kebutuhan. Ini qaddara yuqaddiru. Pun demikian ajal. Nggak ada orang hidup langsung 70 tahun kan? Sehari, 2 hari, 3 hari, baru jadi sebulan, jadi setahun, jadi sekian tahun, dan seterusnya. Ini qaddara yuqaddiru. Nah, saat itu turun jumlahnya, baru tasjih hilang, qadara. Ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Anda kerja nih, ya, selama sebulan dapat gaji 5 juta. Kan kerjanya terus tuh, tiap bulan, misalnya 5 juta, 5 juta, 5 juta. Saat dapat tuh 5 juta dikasih tuh, qadara. Ya. Tahapannya selama hidup, qadara. Indah kan? Diksinya? Itu cuma beda tasydid, tapi detil. Saya sering katakan, kalau bukan firman Allah, mustahil bisa begini. Mustahil. Ya, kalau kita ngaji itu pakai turunan ilmunya, enak kita bacanya itu. Masya Allah. Teruskan. Faqadara alaihi rizqah. Faqadara. Tasydidnya hilang di sini. Ya. Faqadara alaihi rizqahu. Ini. Maka pun demikian ketika Allah Rabbu menguji dengan mencukupkan nih, mencukupkan cukup. Menetapkan sesuai kadar. Kadar itu dari bahasa Arab. Kadar itu kan ukuran. Maka memberikan sesuai kadar kemaslahatan, kadar kebutuhanmu. Kamu dikasih banyak-banyak jadi sombong. Kamu kasih banyak-banyak nggak kepake. Ya, Anda aja makan teman-teman cuma 3 kali dalam sehari. Ya, itu yang standar kita makan. Dan kita makan 2 kali. Sekali makan cuma sepiring. Ya, kalau makan sepiring, misalnya jatahnya 25.000, kenapa harus berharap pengen 25 juta? Mengumpulkan berapa piring masuk ke perut? Kalau kita mau tata, nggak ada masalah. Tapi maksudnya begini loh, Anda dikasih sepiring aja, kenapa harus marah? Kan itu cukup buat Anda. Kalau Anda memang pengen 200 piring, ya nggak ada masalah. Cuman kan yang cukupan sekarang itu cukup sepiring. Pengen 2 piring, nanti datang lagi. Bergantung nanti selanjutnya petunjuknya seperti apa. Tapi saya mau katakan, ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa tahap yang pertama dari rizki itu, 1, dijanjikan oleh Allah, pasti diberikan kepada hambanya. Ingat itu. Dan bersanding dengan kehidupannya, sampai ia wafat. Oke? Pertama, klasifikasinya cukup. Awas, hati-hati. Saya hapusin dulu. Ini bagian pertama. Cukup ini adalah cukup digunakan untuk bekal hidup dalam rangka ibadah. Ini poinnya. Awas. Bukan dalam rangka untuk ria, pamer. Ya. Nah, ini pasti akan ada tekanan nih. Jadi kalau rezeki ini Allah turunkan kepada kita bekalnya untuk hidup dan tujuan utamanya ibadah, pasti akan ternikmati. Tapi kalau ini gaya nih, ya, untuk gaya tampil, pasti akan berubah menjadi beban. Ini poinnya. Pasti beban. Ya. Ini sudah rumus ini. Bahkan kalau kita ngaji fisika, ya, kita belajar fisika di bab gaya aja, F kan rumusnya. Ya. Masih ingat rumus Pascalnya? Ya, gaya berbanding lurus dengan tekanan itu, F berbanding lurus dengan P, pressure, hukum Pascalnya, ya kan?
F gaya berbanding lurus dengan P tekanan. Pascal, hukum Pascal ya, hukum tekanannya. Artinya apa? Ya, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Ya, baik. Kan dasarnya kan F1 sama dengan F2 kan? Gaya gerak sama dengan gaya dorong, atau keluar sedikit, effortnya juga sedikit. Ini pukulan kecil. Tuh, bunyinya kecil. Kalau pukulannya kencang, ya bunyinya pun kencang. Ya, iman juga begitu. Imannya kecil, amalnya kecil. Tuh kan? F1 sama dengan F2. Iman kuat, ya amalan kencang. Ya sama aja gitu. Ya, makanya sering ada ketersambungan, ada koneksivitas antara fisika dengan metafisik. Ya, antara fisika ya dengan tuntunan-tuntunan agama atau syariat. Jadi kalau kita mau turunkan banyak ketemunya. Ya, dan rumus-rumus itu pasti akan dipakai. Ya, banyak misalnya rumus tentang kecepatan, jarak untuk menentukan sholat jamaah qashar. Ya, Anda pakai dong, jangan dipakai untuk dunia aja. Ya, cuman ngukur berapa lama jaraknya ke Bandung sini, berapa jam. Sekarang mudah, orang tinggal klik keluar. Ya, klik satu aplikasi tertentu keluar, sekian jam, sekian menit sudah ada. Kan rumusnya kita pakai untuk ibadah. Ya, apa rumusnya? F sama dengan V dikali T itu kan? Ya, jarak sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Ya, semakin kita tingkatkan kecepatannya, ya semakin waktunya akan berkurang, jarak tempuhnya juga akan semakin kecil, semakin pendek, gitu kan? Ya, jaraknya sama tapi untuk menempuhnya bisa semakin kecil. Nah, ini terbukti untuk jamaah qashar. Ya, misal kita mau ke Jakarta, ya, dengan mau ke Semarang, secara teoritis kan jauhan jaraknya ke Semarang. Tapi kalau ke sana pakai pesawat yang kecepatannya bisa 800 mph, ya, itu kan bisa 1 jam, bahkan 45 menit bisa sampai. Ya, putar sedikit 1 jam misalnya, sampai kita berangkat jam 11 sampai jam 12, berangkat jam 12 sampai jam 1. Sekarang ke Jakarta dari Bekasi, secara teoritis jauh ke Semarang, ke Jakarta lebih dekat. Tapi kalau ke Jakarta dari Bekasi pakai becak, walaupun lewat becak kayu, tetap aja nyampenya susah gitu. Ya, mungkin boleh jadi yang ke Jakarta bisa dijama, yang ke sini malah enggak gitu. Ya, nah ini yang saya maksudkan. Ya, balik sini ya. Ya, balik sini. Nah, jadi ini poinnya. Pertama, Allah berikan pada seseorang itu sebetulnya cukup kadar rezekinya. Satu itu dulu ya. Jadi ini poinnya cukup dalam konteks untuk ibadah, kecuali untuk nambah beban hidup. Kalau nggak percaya silakanlah, untuk hidup aja pasti cukup. Nah, kalau kita ingin tingkatkan itu, ya dengan peningkatan yang lebih, dengan motivasi ibadahnya, ini kuncinya nih. Ini kita turunkan nih. Ya, rumus ini nanti ada di Quran surah ke-28, ayatnya 77. Ya, di mushaf standar itu paling kiri sebelah bawah. Surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Fokus baik-baik ya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Ini Allah turunkan kepada peringatan ya kepada Qarun. Ya, sezaman dengan siapa? Firaun. Ya, Qarun dan Firaun, penasihat spiritual kebelingernya itu ada Haman, ya ada jenderalnya dan sebagainya. Makanya nanti nabi yang diutus Nabi Musa ditemani oleh Harun ya alaihi assalam. Fokus baik-baik. Qarun dilihat sejarah dari manapun mengetahui bahwa itu kayanya luar biasa, baik ya. Jadi sampai sekarang masih mencari harta Qarun. Ya, diserap ke dalam bahasa kita jadi harta karun, ya kan? Lalu Allah ingatkan dan diabadikan dalam redaksi Al-Quran, disampaikan pada Rasulullah SAW kisah ini. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Aku titipkan semua harta itu pada hakikatnya supaya engkau gunakan itu untuk ibadah, mencari kemuliaan akhirat, cari tempat. Karena nanti ada surga yang disiapkan bagi penduduknya yang beribadah ke surga ini lewat hartanya. Ini yang harus benar-benar bisa dipahami. Jadi nanti ada surga yang diperoleh dengan ibadah fisik, ya. Misalnya ada surga orang tahajud, surga orang puasa, pintunya macam-macam, pintu tahajud, babut tahajud, pintu ar-rayyan untuk orang puasa. Tapi jangan lupa, ada surga-surga tertentu yang bekal utamanya itu dengan harta. Ini poinnya. Ibadahnya dengan harta. Baik, nanti seperti Quran surah ke-3 Ali Imran, ya, ayat 133 sampai 134. Ini yang luasnya seluas langit dan bumi, Masya Allah. Anda yang sekarang punya komplek, punya ruko banyak, jangan bangga dulu. Komplek itu ada nggak di surga? Nanti ada orang yang beribadah di sini, hartanya diinvestasikan untuk kehidupan abadi di akhirat nanti. Jadi begitu nyampe dibangunkan, wah satu istana luasnya di surga seluas langit dan bumi. Silahkan tuh mau balapan pakai Ferrari, Lamborghini, Lamborghini, macam-macam bebas lah. Mau nyampenya kemana terserah gitu, itu luar biasa. Ya, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bergegas untuk evaluasi diri, istighfar kepada Rabbmu dan berharap bisa masuk surga, punya impian di surga yang disiapkan untuk orang takwa seluas langit dan bumi. Apa amalan pertamanya? Di ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra, yaitu orang-orang yang saat di dunianya itu cari bekal, gemar infak. Ya, pakai hartanya. Baik dalam keadaan lapang ataupun sulit. Jadi poinnya di sini, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Ini silahkan cari kemuliaan akhirat. Jadi poinnya ini ibadah. Jadi kalau untuk bekal hidup, ibadah standar, untuk sholat, beli baju, cukup nih. Ya, nggak harus mewah, menutup aurat, alhamdulillah. Ya, ngontrak bukan aib, ngontrak itu. Ya, aib tuh kalau bangga ya dengan utang, itu aib namanya. Wah, nyicil nggak ada masalah, kalau mau beli rumah nyicil nggak ada masalah. Jadi yang syariah, akadnya benar, kan jual beli, dapatkan cicil, bukan aib juga. Tapi kalau harus memaksakan diri karena ingin tampil gaya, ini beban jadinya nih.
Beban aja, apalagi udah beban, kena riba lagi, kena tekanan lebih tinggi lagi, ya capek gitu hidup. Mau jadi apa sih? Besok meninggal juga. Jangan wariskan kepada keturunan sesuatu yang sulit. Jangan wariskan. Ya, kembali ke sini. Nah, jadi teman-teman sekalian, fokus ke sini baik-baik. Kalau kita ingin tingkatkan ini dari sekedar kebutuhan dasar kehidupan untuk beribadah secara standar, artinya dengan fisik, gitu kan? Masih ingat kajian pertama, sholat, gitu kan? Yang ayat 3 itu yang pernah saya bahas. Terus kita pengen naikin levelnya. Orientasinya ini loh ya. Ini ibadah nih. Bukan dunia orientasinya. Kalau dunia, untuk apa iman kita ada? Ya kalau nyari dunia, jangankan orang beriman. Mohon maaf, yang nggak beriman pun pintar urusan dunia. Tuh silakan cek yang ngatur dunia sekarang siapa? Ya, jadi yang belum beriman pun bisa. Bahkan mungkin boleh jadi lebih giat dibandingkan orang beriman. Bisa jadi. Karena itu tarik urusan kita, tarik visi kita lebih jauh dong. Jadi ahli akhirat. Itu yang lebih hebat. Dunia mah udah banyak yang bersaing. Jangan bangga dulu kalau baru dapat Nobel, dapat medali. Ya, itu biasa. Yang lain juga dapat kok. Tuh di akhirat nanti. Ya, itu persaingan kita itu baru dahsyat. Ya, itu baru dahsyat. Karena itu visinya rubah ke ibadah. Ini visinya, goalnya ini. Ya, visi ibadah. Jadi kita itu kalau mau naikkan level dari cukup menjadi level yang kedua, kaya. Orientasinya ke sini. Untuk ibadah, untuk dapat ini. Ya. Mengaktualisasikan firman Allah di sini, mendapatkan janji Allah di sini, menjadikan niat kita ke sini. Itu fokusnya. Karena itu Allah turunkan ayat-ayat motivasi kita supaya kaya. Apa di antara ayatnya? Ayat zakat, tuh teman-teman sekalian. Ayat infak, tuh. Ini sudah berkesinambungan dan tersinergikan dengan unsur kehidupan tadi. Masih ingat gak teori tadi? Awas ya, hati-hati, ini sering ada orang bertanya. Pernah nggak Anda mendapatkan pertanyaan gini? Even itu dari non-muslim misalnya, yang belum beriman. Ya, ada yang bertanya, aduh saya ini kaya, tapi kok jenuh dengan kekayaan saya? Saya udah punya mobil, punya apartemen, punya ruko banyak, punya ini, tapi kok jenuh gitu, bosan. Sampai pada titik bosan. Kenapa? Karena pedoman hidupnya belum dikaji secara sempurna. Kita harus tanyakan kepada Sang Pencipta. Bagaimana cara menjadi kaya tapi nggak jenuh? Maka Allah turunkan tadi secara sinergis tadi. Masih ingat tadi ayat-ayatnya? Ya, bukankah rezeki itu disandingkan dengan kehidupan, dengan bekal fisik, tuh, ya, termasuk mental dan sebagainya, termasuk perasaan. Maka untuk menyeimbangkan ini semua, ini kan pasti akan berpengaruh tuh. Orang hidupnya semakin meningkat, tata kehidupannya pasti akan berpengaruh pada penampilan fisiknya, pada mentalitasnya, ya, pada keadaan dirinya, tampilnya, karakternya, itu berpengaruh. Untuk menjaga itu semua, dijadikanlah kemudian oleh Allah tetapkan ibadah. Ibadah ini akan memberikan ketentraman pada jiwa. Jadi ini yang akan mengentaskan kejenuhan. Makanya banyak dulu itu, zaman Nabi itu kaya biasa. Dan nggak bangga kok, orang kaya itu biasa aja. Bahkan Nabi minta milih, secara tidak langsung. Passionnya pilih. Yang mau ilmu siapa? Masuk golongan seperti sahabat Ali bin Abi Thalib rahimahullah wajah, sahabat Abu Hurairah, pilih di ilmu. Ya, Abdullah bin Mas'ud, pilih di ilmu. Nah, yang passionnya di tenaga siapa? Bilal pilih adzannya di masjid. Udah. Saya mau adzan aja, rezeki saya cukup kok. Ya, orang yang beli kambing bro, yang beli ayam cukup gitu. Yang penting saya niatnya ibadah sampai wafat masuk surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai adzan, kata Nabi, ya Bilal, aku dengar terumpahmu di surga. Aku mendengar suara terumpahmu di surga. Ya Bilal semakin yakin, adzan aja masuk surga. Ngapain saya ngerjain yang lain? Nah, itu kan porsinya Bilal, tapi yang lain kan beda. Ada pebisnis seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman bin Affan, kan? Ada lagi Abdurrahman bin Auf, ada birokrat, ada diplomat, ada pejabat seperti Umar bin Khattab, pemimpin dari panglima sampai jadi pemimpin, Khalid bin Walid di panglimanya, ya, dan seterusnya. Ada Amr bin As di birokrasi dan seterusnya. Jadi semua, dan Masya Allah disebut oleh Nabi ahli surga. Ahli surga. Jadi kaya itu biasa gitu. Ya, yang tidak mudah itu mengelola kekayaan. Karena itu kalau kita ingin kaya tapi nggak jenuh, kaya menikmati kekayaan, ini dipakai nih. Dan ini adalah trigger menuju kekayaan. Ini katalisnya juga. Ini cara membaca ayat zakat tuh begini. Jangan kita baru kaya, baru mikir zakat, bukan. Ya, cara berpikirnya begini, cara membaca ayat zakat tuh, saya itu ya Allah, ya, pengen kaya itu supaya bisa zakat. Supaya bisa infak. Jangan supaya kaya dulu, baru kepikiran zakat, bukan. Ini ayat-ayat zakat tuh diturunkan, salah satunya memotivasi kita supaya kaya. Itu cara berpikirnya. Sebab nggak mungkin kita berzakat kalau nggak ada apa yang dizakati. Dari mana zakat kalau nggak ada hartanya? Dari mana mau infak kalau nggak ada hartanya? Dari mana sedekah kalau nggak ada hartanya? Kan zakat itu dikeluarkan kalau ada kelebihan dari nasab yang telah ditetapkan. Lebih dari 85 gram, silahkan berzakat. Artinya udah dianggap kaya, lebih daripada kecukupan. Baru dikeluarkan. Sekarang bagaimana bisa zakat kalau nggak ada hartanya? Jadi cara membaca ayat-ayat zakat itu ayat-ayat yang mendorong kita itu supaya kaya. Makanya kalau Anda ingin naik level dari cukup menjadi kaya, maka salah satunya pelihara diri untuk menjadikan visi itu terkait dengan ibadah. Ini niatnya ke sini nih. Ya Allah, berikan saya kesempatan sebelum wafat ya Allah untuk bisa berzakat. Saya ingin optimal berzakat, infak ya Allah, sedekah. Saya telah berusaha sholat,
Sunnah saya kerjakan ya Allah, fardu saya lakukan, sunnah siang malam saya lakukan. Tapi saya belum berkesempatan untuk zakat selama hidup. Berikan kesempatan ya Allah. Tidak perlu besar ya Allah, 25 juta aja ya Allah untuk bulan ini. Oh, 25 juta, 2,5%, 1 M dapatnya. Tuh, 2,5% kan? 25 juta ya. Yang lainnya, Anda kelola lagi untuk kepentingan yang lebih luas. Ya, ini cara bacanya begitu. Jadi cara bacanya, kalau Anda ingin naikkan level kepada aspek yang ini, kayak, ya, Anda arahkan kepada kepentingan ibadah. Nanti akan beda caranya. Di orang kaya yang soleh akan sangat berbeda dengan orang kaya yang salah. Itu karakternya akan lain, tindakannya akan tidak serupa. Ya. Yang ketiga nanti ada yang kaya banget. Ya, ini cukup kaya. 3. Ada yang kaya banget. Asetnya banyak. Itu seperti sahabat Utsman bin Affan, kan? Ya, dan beberapa sahabat-sahabat lain yang sampai sekarang asetnya masih ada. Ya, ada bonus sih yang keempat sebetulnya. Yang sampai sini aja udah luar biasa. Yang keempat tuh yang kebangetan kayanya. Ada yang kaya banget, yang ada yang kebangetan kayanya. Ya. Ya, seperti siapa misalnya? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Kapaknya terbuat dari emas, kapaknya terbuat dari emas, Anda bayangkan. Tapi ya disebut masuk surga juga Rasulullah SAW. Ya, dalam satu riwayat yang sangat populer, walaupun sebagian masih memvalidasi, tapi sangat populer. Ya, itu luar biasa. Ini poinnya, teman-teman sekalian. Nah, sekarang saya mau katakan begini. Saya mau katakan zaman Nabi itu dan terus sahabat, Nabi dan orang-orang soleh setelahnya, yang cukup ada. Tapi ibadah rajin, dekat dengan Allah, rajin tahajud, rajin puasa. Mungkin itu biasa. Tapi yang luar biasa, yang kaya banyak. Banyak yang kaya. Tapi dengan kekayaannya bukan semakin jauh dari Allah, semakin dekat. Rajin puasa juga, bahkan tahajud tak tinggal. Yang paling dahsyat nih, yang kaya banget dan kebangetan kayanya. Coba Anda cari kitabnya Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, judul kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ya, Imam An-Nawawi punya kitab At-Tibyan. Anda boleh googling aja deh kalau ya waktunya sulit sekarang, di googling At-Tibyan An-Nawawi misalnya. Ya, Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Baca, ini bagus sekali kitab ini untuk adab belajar etika akhlak, terutama bagi para ahli Al-Quran untuk belajar. Ya, baik sebagai murid, nanti jadi guru bagaimana, ada bagus sekali kitab ini. Yang mau saya katakan gini, nanti dalam salah satu bab pembahasan di sini, nanti disinggunglah bagaimana orang-orang ahli Quran menghidupkan ibadah malamnya. Dan di antara mereka itu adalah orang-orang yang kebangetan kayanya. Ya, saya baca ada disebutkan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf, Tamim ad-Dari itu bisa tahajud tiap malam. Bahkan di riwayat disebutkan sampai khatam Al-Quran tiap malam tahajud, tiap malam. Tuh. Utsman berapa banyak sih perusahaannya, asetnya? Ya, bahkan sampai jadi pemimpin kemudian. Abdurrahman bin Auf itu merantau kemana-mana, niaganya luar biasa. Tapi nggak putus sholat malam, hubungan dengan Allahnya sangat luar biasa. Terus Anda seberat apa sih timbangan kekayaan Anda bila dibandingkan dengan orang-orang terdahulu ini? Saya nggak yakin, sampai ke sekukunya pun belum yakin saya. Orang kaya terkaya sekarang misalnya, ya saya nggak sebut nama ya, si Fulan misalnya, ya BG misalnya yang dari Amerika, ya atau JB misalnya, milik salah satu grup terbesar, ya di online misalnya, ya hartanya bisa sampai 1.500 triliun dan sebagainya. Saya kira nggak sebanding lah dengan orang-orang dahulu yang sampai sekarang asetnya masih ada, ya, dan luar biasa. Ukiran ceritanya, kisahnya, sebagian kecil hartanya aja Abdurrahman bin Auf ini sebagai informasi, itu bisa membuat Madinah heboh, sebagian kecil. Ketika tiba-tiba, Masya Allah, beliau ada kafilahnya datang, heboh, orang sampai keluar rame melihat apa itu. Ya, tiba-tiba Sayyidah Aisyah keluar, mengatakan, ini riwayat yang perlu divalidasi tapi sangat populer sekali. Ya, aku mendengar Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak. Ya, ini bukan waktu merangkak begini ya. Ya, ini ingin menyampaikan bahwa hisab karena harta banyak dan sebagainya. Jadi orang kan kalau merangkak lambat gitu kan, selambat-lambatnya sahabat, jangan bandingkan dengan kita, jauh juga dengan kita. Tapi dibanding Utsman, misalnya dibanding Abu Bakar, dibanding Omar, ini duluan mereka. Maka apa yang dikatakan oleh beliau sampai nanti menjadi 10 al-ashrul basyarina bil jannah, termasuk di dalamnya Abdurrahman bin Auf. Apa yang dilakukan? Beliau langsung kemudian mengamalkan apa yang disyaratkan dalam Al-Quran. Semua itu aku sedekahkan untuk seluruh ahli Madinah. Anda bayangkan, 600 unta yang isinya penuh dengan emas, penuh dengan berlian, penuh dengan segala hal dan sebagainya, langsung disedekahkan. Dan kalau baca lebih dalam lagi, Allahu Akbar, orang-orang Madinah itu, ya, sepertiganya, teman-teman sekalian, dimodali oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, ya, sepertiga dari ahli Madinah. Tuh. Sepertiganya lagi dibebaskan utangnya. Bayangkan, ya, terus sepertiga ahli Madinah tuh, ada yang utang udah Abdurrahman bin Auf, dibebaskan utangnya. Sepertiga lagi disantuni, yang nggak mampu deh, oleh Abdurrahman bin Auf. Artinya Pak, semua orang Madinah itu ditanggung kehidupannya satu orang Abdurrahman bin Auf, diputar tuh pada ekonominya di situ. Ini baru Madinah, belum yang lain. Tapi semua itu tidak menjadikan beliau jauh dari Allah. Terus Anda siapa? Sibuk apa sih Anda? Terus sholat 5 waktu pun belum sempat. Anda itu CM, calon meninggal.
pulang Anda meninggal. Apa yang Anda banggakan dengan harta Anda? Sampai sebagian bahkan tega, mengorupsi, mengambil harta orang lain, membuat orang sekarat, bahkan ada yang wafat. Dan Anda bangga-bangga naik private jet, bangga-bangga minum minuman keras, tambah maksiat, ya, tambah berzina, tambah minum, tambah mabuk, tambah segala rupa. Dan Anda bangga dengan itu. Hati-hati, jangan-jangan itu istidraj. Dan Anda mengatakan Anda muslim, itu yang lebih fatal. Ingat-ingat, kita akan pulang. Dan kita sekarang sedang berevaluasi diri, ini hal haram, teman-teman. Ini saya sampaikan karena saya sayang, cinta, ya, bukan marah. Saya sedang mencintai, saling mencintai dengan teman-teman semua. Kita saling mendoakan supaya kita sadar kalau bisa kaya dengan baik, kenapa harus kaya dengan cara yang salah? Kita akan kembali dihisab, kembali kepada Allah. Karena itu, ini yang harus kita pelajari. Ya, kalau sekarang ada kesibukan untuk mencari harta benda yang membuat kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, kita evaluasi. Jangan-jangan ada yang salah dalam cara mencari rezeki yang telah ditetapkan ini. Pilihannya ada kok dari Allah. Mau cukup bisa, mau kaya banget bisa, mau kebangetan kayanya juga bisa. Nah, sekarang jalannya kita keluarkan, tidak harus menempuh yang aneh-aneh lah. Walaupun awalnya kayak Abdurrahman bin Auf itu untuk dilepaskan oleh Allah dari cara yang salah, dikasih cara yang benar. Walaupun mungkin awalnya terjal rasanya, nggak enak, kan hartanya banyak sejak di Mekah ini. Masih ingat gak kisahnya teman-teman? Terus masuk Islam kan? Diajak oleh Utsman bin Affan, ya masuk Islam. Utsman diajak oleh Abu Bakar, radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman kemudian mengajak Abdurrahman bin Auf dan sebagian koleganya masuk Islam. Singkatnya ketahuan, ya, oleh masyarakat kufar Quraisy pada waktu itu, dan dalam posisi akan berhijrah, ya, ke Yathrib, belum jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Diberi pilihan, kalau mau hijrah silakan, cuma harta semua tinggal, dirampas, hanya bawa pakaian yang melekat saja. Kalau mau bertahan akan diangkat jadi orang paling terpandang, hartawan paling kaya di Mekah, dihormati. Apa yang dilakukan? Perhatikan, kalau hidayah sudah tertanam dalam jiwa, ada yang disebut halawatul iman, kenikmatan iman, manisnya iman. Itu kalau sudah manis iman itu, yang lain nggak ada nilainya. Jadi, kayak harta dunia itu udah kecil, rasanya kecil, nggak ada beda sama tidur di tempat biasa. Bahkan sekarang malam Jumat tuh Ashabul Kahf itu, masih ingat kan? Kan itu ada 3 kisah utama di situ. Ya, di antaranya kisah Ashabul Kahf. Ada kisah pemilik 2 kebun, kisah Dzulkarnain, ya kan? Satu lagi kisah yang paling utamanya, kisah Nabi Musa alaihissalam. Jadi 4 yang utama. Masih ingat kisah Ashabul Kahfnya apa? Sampai diabadikan di situ. Mereka karena mendapatkan kenikmatan iman, halawatul iman, sampai tidur di gua pun tuh nikmat aja. 309 tahun nikmat tidur. Ya, kalau ini nggak ada resah tuh. Ya, tempat mewah, kasur nyaman, tapi gelisah aja. Ya, tidurnya tempat yang nyaman tapi mimpinya penuh dengan kegelapan, itu kan sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang nggak enak gitu. Ya, maka silahkan kita kembalikan ke sini, cari lagi, tata diri kita lagi, itu halawatul iman, kenikmatan iman. Dia masuk Islam, dia memilih tinggalkan semua harta, saya mau hijrah aja. Orang-orang pada saat itu berpikir, terutama yang kufar Quraisy, mereka berpikir, ya sudahlah, nggak dieksekusi, nggak dibunuh, karena pikiran mereka ini jaraknya 400 kilo lebih nih. Jangan bayangkan ada bis, ada kendaraan, ada mobil, ada sepeda seperti sekarang, ada motor, tidak, bisa jalan kaki. Mereka melihat tuh, biarin aja jalan, bekalnya terbatas, sebagian nggak ada bekal, paling-paling tinggal di jalan katanya, nanti supaya jadi tanda bagi yang lain tuh, kalau mau masuk Islam nanti seperti Abdurrahman bin Auf tuh, kaya-kaya, hilang kaya, jadi fakir, mati tengah jalan, bahasa-bahasa seperti itu muncul. Tapi tahu kan apa yang terjadi? Perhatikan, ketika jalan ditempuh, walaupun awalnya terjal, mau hijrah, harta hilang, ya kan? Kehormatan seakan-akan diruntuhkan, dicela orang banyak dan sebagainya. Kenikmatan iman, yakin dengan Allah sang pemberi rezeki, tawakal, dikuatkan dengan niat ibadah yang ikhlas. Tadi rumusnya, mustahil saya hidup nggak dapat rezeki, mustahil, karena Allah yang jamin. Kalaupun wafat kemudian saya, ada selesai hidup saya, memang sudah waktunya wafat. Sederhana kan? Apa yang terjadi? Ditempuh jalan ini sampai ke sini, berubah total nasibnya. Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala semua harta yang diambil ini. Mungkin di sini pernah ribanya, pernah ada haramnya, pernah nggak bagus niaganya sebelum berislam. Allah kan thayyibun, Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, maha bersih, tidak menerima kecuali yang bersih-bersih. Makanya harta korupsi nggak bisa dipakai bangun masjid. Harta korupsi jangan dipakai untuk sedekah, jangan dipakai zakat. Nggak ada zakat dari harta korupsi. Ingat itu, pasti nggak akan berkah. Nah, ini diganti nih, begitu hijrah, hilang kehormatan, hilang harta, hilang cercaan mulai datang. Nah, mungkin juga begitu. Anda mungkin ingin meninggalkan perbuatan yang kotor walaupun hartanya banyak, dari judi harta banyak, narkoba, ya, terasa hartanya banyak, tapi nggak berkah, dan hidup Anda pun nggak akan enak. Demi Allah saya katakan nggak akan enak, minimal Anda selalu gelisah karena membawa beban dalam kehidupan itu dibawa-bawa, dan Anda nggak sadar, ke mimpi, ke tidur di bawah, ke kantor di bawah. Sampai kapan Anda menutupi diri dengan topeng kepalsuan, topeng kemaksiatan itu? Apa nggak capek dengan beban semua itu? Tinggalkan. Walaupun mungkin ini tekanannya mungkin ada, tapi ingat, janji Allah itu pasti. Mungkin Anda begitu mau hijrah, Anda tinggalkan ini, begitu ke masjid, sendal hilang, sepatu hilang, handphone hilang, coba dicek, mungkin ada yang kurang bagus, nanti Allah akan ganti. Ini janjinya begitu kok, janjinya begitu. Sampai di sini secara singkatnya ya, seperti pernah saya terangkan, Anda bisa lacak kembali dalam tayangan-tayangan kami, ya.
Beliau praktekkan ilmunya, tadinya jadi penyalur kambing terus sampai kemudian bertambah. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi kaya dan kebanggaan kayanya. Ke sini. Ini poinnya. Di tahap pertama, teori al-muharramnya pakai dulu, tinggalkan yang maksiatnya. Tinggalkan dulu. Jadi kalau kita sudah lepas skatnya, kita lepaskan skatnya, buka. Walaupun tidak mudah, untuk take off itu butuh tenaga. Jadi kalau yang haram-haram sudah keluar, ya, untuk mengeluarkan kan butuh tenaga. Kadang-kadang berkorban segala hal, ya. Setelah berubah. Yang pertama Allah berikan bagi orang yang ingin berubah, itu bukan memberikan harta dulu. Bukan dunia dulu, dunia terlalu kecil. Yang diberikan oleh Allah ketenangan dulu. Karena itu kalau orang hijrahnya benar, ingat ya, sekali lagi, hijrah itu bukan ikut paham tertentu. Ya, bukan kalau ngaji tertentu, paham ini berarti hijrah, tidak. Hijrah itu merubah diri lebih dekat dengan Allah. Anda bisa belajar dengan ustaz manapun sepanjang mendekatkan diri Anda dengan Allah. Tapi kalau Anda belajar jadi pandai membenci orang, pandai mengata-ngatai orang, itu bukan hijrah namanya. Ya, itu bertransformasi aja. Dari satu sisi nampak seperti soleh, tapi banyak salah juga. Ya, kita lupakan itu. Tutup, pindah untuk mendekat kepada Allah. Itu hijrah yang sesungguhnya. Jadi begitu Anda merasa lebih dekat dengan Allah, nanti ada ketenangan. Itu pasti yang pertama itu ketenangan. Terus mulai enak, sholat mulai enak, tambah sunnah. Ya, terus sekarang tambah puasa, terus mulai suka dengan baca Quran. Itu nggak bisa dibeli dengan apapun, mahal itu. Mahal. Nanti kalau sudah seperti itu, sudah baik, mudah bagi Allah menitipkan segala hal termasuk harta. Karena harta itu kalau dipegang oleh orang baik, pasti berkah. Tinggal passion Anda aja mau pilih apa setelah itu. Mau jadi kaya lagi, lebih kaya dari itu bisa. Dan Anda sudah amanah sekarang. Sudah baik. Ya. Nah, kadang-kadang itu ada orang yang baik dengan cukup. Itu nggak Allah kasih untuk naik level ke kaya. Kenapa? Supaya tidak hilang kebaikannya. Ada yang begitu. Kayaknya gagal. Oh ini gagal, promosi jabatan nggak jadi. Kok orang-orang lain aja gitu. Ya, ada yang karirnya di militer. Kadang-kadang karirnya di, ya misalnya BUMN atau perusahaan atau di swasta atau dan sebagainya. Kok nggak naik-naik ya? Yang lain kok kawannya sudah naik. Pangkatnya sudah ini, saya masih di sini aja. Boleh jadi. Anda itu sedang baik nih. Kalau dinaikkan cepat, nanti Anda hidup di lingkungan yang baru, pergaulan baru, ini terkontaminasi lagi. Ini dibikin baik dulu, setelah kuat kebaikannya, baru naik tuh. Karena dengan kebaikan itu, Anda bisa membuat kebijakan-kebijakan terbaik. Itu poinnya. Indah kan? Nah ini teman-teman sekalian. Jadi, itu caranya. Al-Muharram gunakan teorinya. Buka dulu dengan keyakinan kita. Ya, terus rasakan kita akan wafat. Itu dulu awalnya. Kita akan pulang. Semua harta dikumpulkan itu dengan cara yang tidak benar. Menjauhkan dari Allah itu, pada akhirnya akan ditinggalkan. Dan kita akan berhadapan dengan Allah. Apa sanggup berhadapan dalam keadaan dengan penuh lumuran dosa menghitam pada diri kita dan kita merasakan akan pulang. Yang kedua, jadi beban buat keturunan. Apa tega Anda? Ya, maaf sekali. Anda akan sangat marah jika anak cucu Anda disakiti oleh orang lain. Anda marah. Lantas kenapa Anda tidak gelisah dan marah pada diri Anda ketika Anda menyakiti anak cucu keturunan sendiri? Anda itu kalau korupsi, Anda sedang menyakiti keluarga Anda. Anda kalau mencuri, Anda sedang menyakiti keluarga Anda. Dan anak-anak Anda itu bisa berkeluarga dengan yang lain lagi, itu bisa mengotori yang lain. Anda tega menjerumuskan mereka pada keburukan. Masa perbuatan Anda harus ditanggung oleh orang lain penderitaannya? Kan tidak adil, itu tidak fair. Ya, balik ke sini. Cuma merenung sedikit, malam ini kita khidmat, memohon kepada Allah kebaikan. Setelah perenungan itu ada, baru kita akan belajar bagaimana cara naik level kalau saya pengen ke sini. Ya, karena level dasarnya ini dulu nih. Lihat di rumah, bekal cukup nggak? Alhamdulillah cukup. Ya, untuk makan cukup, pakaian cukup, untuk sholat cukup, ya, untuk saum cukup. Ya, untuk yang pokok-pokok cukup. Alhamdulillah berarti di level ini. Nih, ibadah tercukupi, pertahankan sampai wafat. Terus passionnya bisa apa saja? Bisa Anda ke ilmu, bisa ke tenaga. Ya hidup ya seperti itu aja cara pandang kita aja. Dalam pandangan Allah yang mulia itu orang takwa. Quran surah ke-49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling takwa. Jadi kalau cara pandang kita ke petani misalnya, kadang-kadang orang ke petani dengan pejabat atau orang kaya suka beda pandangan. Itu kan cara pandang kita aja, di mata kita aja. Kadang-kadang ilusi pandangan kita aja, ilusi duniawi namanya. Ya, ilusi duniawi. Kita aja yang bedain cara pandang kita. Dalam pandangan Allah semua sama passionnya. Untuk pulang juga. Yang ini bekal dengan bertani, mulia. Ini berkebun petani. Anda jangan bangga punya perusahaan ratusan, tapi nggak pernah bisa sembahyang, sholat nggak bisa, puasa nggak mampu. Jangan bangga dulu. Lebih hebat tuh yang tiap hari. Ya, pergi ke sawah, bawa paculnya, dia nyangkul. Ya. Dan sebagainya. Terus, tapi Masya Allah, mencangkul dalam keadaan puasa, malamnya dia tahajud. Itu yang luar biasa. Top. Ya, TOPBGT. Top banget. Ya. Itu yang luar biasa. Tapi tidak keliru kalau Anda ingin naikkan level ke sini. Nah, atau bahkan ke sini, atau bahkan meraih ini. Ada caranya. Tinggal pilih. Ya, itu passion. Dari passion yang tenaga, ilmu, kedudukan, ya, atau harta. Ada 4 nih. Tenaga, ilmu, kedudukan, harta. Sekarang kita sedang bicara harta di sini. Nah, bagaimana caranya? Ustaz, ada nggak petunjuk di Al-Quran? Aqsa. Al-Quran, Sunnah, Solution.
Ada nggak petunjuk di Al-Quran, dalam hadis? Saya pengen jadi kaya. Saya pengen kaya banget Ustaz. Saya pengen kebangetan kayanya Ustaz. Boleh? Ada nggak ayatnya? Ada nggak hadisnya? Bagaimana cara meraihnya? Bisa kaya dan soleh. Nah, kaya itu penting Ustaz sekarang. Sebab handsome itu sudah nggak penting. Yang penting handphone bagi sebagian orang. Nah, tapi tidak berguna semua itu kalau tidak soleh. Nah, seperti apa caranya untuk meraih itu semua sehingga dengan itu kita bisa menepikan segala hal yang bisa menutup diri kita jauh dari Allah. Kita sekarang sobek tuh sikapnya, buang jauh-jauh tanpa merubah passion kita, tetap di situ tapi menjadi lebih soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Caranya seperti apa? Itu yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Disabar ya. Masih ingat nih, ini bahasan kita nanti kaya plus soleh. Masih di kajian Aqsa di Quran surah kedua ayat 6 sampai dengan 7. Dan ini baru satu bagian ya. Kalau ngaji tafsir ya sebegini, terus sabar. Nah, 1, 2, 3 ya. Kalau mau mana umum aja sih mudah, mungkin di kajian lain ada yang menyampaikan yang umum-umum, tapi kita harus sabar supaya mengerti, oh ini tahapannya begini, solusinya begini. Kalau Anda baca tafsir yang biasa, itu hanya akan diterangkan. Ya ini ada orang kafir yang susah diingatkan begini, ini begini, sudah selesai. Tapi kan jarang membahas apa yang menyebabkan jadi begini. Solusinya apa? Berubahnya seperti apa? Ini kita akan turunkan. Kalau sudah paham dasarnya, dipaham, pindah ke tahta. Tetap paham, nanti pindah lagi ke ilmu dan seterusnya. Kalau sudah beres semua, kita baca nanti dari tinjauan para ulamanya dan seterusnya. Sehingga wawasan kita bisa jadi lebih luas. Kurang lebih teman-teman sekalian, itu yang kita uraikan. Pekan yang akan datang kita akan coba sambungkan. Mudah-mudahan masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon saya didoakan supaya istiqamah dalam kebaikan, dihilangkan sifat riya, ya, dihilangkan hal-hal yang kurang baik, dan yang paling diharapkan Allah berkenan mengampuni dosa saya dan keluarga besar, ayah, ibunda, keluarga, dan tentunya saya juga berdoa untuk Anda semuanya. Tadi ada, saya lihat di jeda itu ada teman-teman dari tim menyampaikan, ada yang mohon doa ya untuk yang lulus kuliah, belajar, ya bermohonlah pada Allah, kami mendoakan jangan sekedar minta lulus tapi minta berkah juga ilmunya ya. Jadi untuk semuanya saling meningkatkan kebaikan, fastabiqul khairat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma jahilna ya Allah wa fahimna ma ta'allamna bih. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Waj'alna ya Allah min ahibba'i rasulika al-mustafa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.